Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat malam. Pada malam ini kepada kita sekalian, saya mengajak untuk bersama dengan saya coba mengisahkan maklumat kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Maklumat kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, merupakan sebuah pengumuman yang menjadi intisari sejarah keselamatan. Nah, yang perlu diingat adalah kelahiran Yesus sebagai penyelamat dunia dengan melewati sebuah proses yang sangat panjang. Pada awal maklumat, ungkapan beribu-ribu abad adalah sebuah tanda kerinduan umat Israel untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel. Berawal dari periode Kanaan atau yang dikenal zaman perunggu purba, sekitar 3200 tahun sebelum Masehi. Lalu masuk pada zaman perunggu tengah, sekitar tahun 1950 sebelum Masehi. Nah, Raja Melkisedek menyambut kedatangan Abraham di Salem, serta kemunculan Ishak dan Yakub, serta suku-suku Ibrani. Orang bijak dari timur tiba di Yerusalem, yang kemudian akan membawa keselamatan. Lalu zaman perunggu tengah, sekitar 1950 sebelum Masehi, di mana Raja Melkisedek menyambut kedatangan Abraham di Salem, serta kemunculan Ishak dan Yakub, serta suku-suku Ibrani. Sejarah umat Israel terus menanti kedatangan Immanuel sejak zaman raja-raja Israel. Katakan saja mulai pada masa Raja Yerobeam I atau Yerobeam pertama, terus ke Nadab, Baesa, Ela, Simrin, Tibni, Omri, Ahab, Asia, Yoram, Yehu, Yoha, Yerobeam II, Sakaria, Salom, Menahe, Pakaya, Peka, Hosea, Yonatan, Simeon, Yohanes Hirskinus, Aristobulus, Alexander Yohanes, Salome, Jenderal Aristobulus II, Matias Antigonus, dan terakhir Raja Herodes Agung, sekitar tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Nah, waktu itu Yesus lahir. Inilah waktu yang sangat panjang, sebuah masa penantian yang disebut beribu-ribu abad. Kita mulai dengan terjadilah maklumat di masa abad ke-18 sebelum Masehi. Di situ Abraham membawa putranya Ishak untuk dikurbankan. Tetapi sebagai ganti, Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Berkat itu diturunkan melalui Ishak dan Yakub, berkat ke-12 anak yang menjadi suku Israel. Nah, Israel ialah anakku, anak sulungku. Bahasa Ibrani, anak Allah sama seperti Allah. Jadi bukan anak yang dilahirkan oleh Allah. Nah, kemudian didirikan bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo. Untuk orang Kristen, tempat bait Allah ini menyimpan peristiwa penting dalam kehidupan Yesus sebagai penyelamat dunia. Nah, bait Allah menjadi tempat tersedianya anak domba dan akan menjadi rumah Bapanya. Nah, kemudian pada masa Yusuf yang hidup sekitar tahun 1720 sampai 1570 sebelum Masehi. Nah, siapa itu Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11, anak pertama dari Rahel, anak yang dikasihi Yakub dengan pemberian satu jubah yang maha indah. Ada garis-garis kepastian yang meyakinkan masa hidup Yusuf, dari pengembalaan kambing domba menjadi penyelamat keluarga Yakub, penyelamat bangsa Mesir, dan penyelamat orang-orang Kanaan hanya lewat karunia mimpi sebagai petunjuk yang datang dari Allah. Jadi Yusuf telah menjadi tanda penyelamat yang sudah disiapkan oleh Allah, yang hadir dalam ruang dan waktu. Yang berikut, maklumat waktu,
12,5 abad. Ini merupakan masa Musa anak Abraham bin Kehab dan Yokebed, orang tua Musa yang berasal dari keturunan Levi, rumpun Yakub dan Lea. Dengan sosok Musa inilah Yahweh memiliki kontak langsung dan teramat penting pada semak bernyala. Alkitab mencatat orang Israel tinggal di Mesir kurang lebih 430 tahun, tepat sampai pada harinya pasukan-pasukan Tuhan meninggalkan Mesir. Menyusul peristiwa di Gunung Sinai atau biasa disebut Jabal Musa atau Gunung Horeb, sekitar di masa 12,5 abad, Musa tinggal 40 hari 40 malam untuk menerima kedua lok batu tempat 10 hukum dituliskan. 10 hukum itulah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Loh batu itu kemudian disimpan di dalam tabut Tuhan. Loh batu itu menjadi tabut perjanjian Tuhan dan tabut kesaksian seperti yang digambarkan dalam Kejadian bab 25 ayat 10 sampai dengan 22. Nah, selama 40 tahun perjalanan di padang gurun bangsa Israel, Musa mulai mencari tahu sifat Tuhan ini dengan bertanya, "Siapa namamu?" Lalu ia menerima jawaban, "Aku adalah Aku. Katakanlah kepada Israel, Akulah Aku. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu." Artinya satu Tuhan yang tanpa nama, yang dalam bahasa Ibrani menjadi Yahweh, yang akan melindungi mereka dari mara bahaya dan membuat mereka menjadi bangsa yang suci. Musa adalah pemimpin dan pengendali pertama umat Israel keluar dari rumah perbudakan Mesir. Dalam perspektif historis, perjalanan Musa selama 40 tahun menuju Israel, tanah terjanji, selalu tragis. Mereka mengalami lapar, haus, terpanggang terik, dan dingin, dan diburu Firaun. Walaupun seluruh tentara pasukan Firaun akhirnya mati secara mengerikan. Berikut demikian pula maklumat 10 abad. Itu merupakan masa Raja Daud dan keturunannya menjadi ahli waris atas jabatan imam raja dari Melkisedek. Nah, status Daud sebagai pendiri Yerusalem Yahudi yang benar-benar eksis. Bukit Moria adalah salah satu dari perbukitan Yerusalem di mana Daud menempatkan tabut perjanjian, dan tempat kemudian putranya Sulaiman membangun bait Allah pertama. Kelak Yesus menggugat pernyataan ahli-ahli Taurat bahwa Mesias adalah anak Daud. Sebab Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Orang Yahudi melihat dan bangga dan terharu kepada Daud, bukan kepada Saul. Daud dipandang sebagai Raja Yehuda, pendiri kerajaan mereka yang 2 tahun kemudian seluruh suku Israel meminta dia menjadi raja mereka yang diidam-idamkan oleh Yahudi, dan mereka menanti-nantikan datangnya Mesias. Hal ini dibuktikan oleh pengakuan kitab suci perjanjian baru tentang keagungan Daud, dan memang secara nyata Mesias datang dari keturunannya secara kemanusiaan. Daud sendiri menyebut Mesias sebagai tuannya. Bagaimana mungkin Mesias itu adalah sekaligus anak pula? Kita bisa bandingkan Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Dari keturunan anak Daud, Nathan dan Salomo justru kemudian menjadi tokoh sentral dalam sejarah Alkitab. Nathan dan Salomo yang kelak kemudian menurunkan Maria yang melahirkan Yesus dan juga Yusuf. Dan dari Salomo, Raja Yusuf adalah suami Maria. Nah, Daud telah berjanji kepada Betseba bahwa Salomo anaknya akan menggantikan Daud sebagai raja.
Daud mulai takhta pada usia sekitar 30 tahun dan ia berkuasa di Israel selama 40 tahun. Kurang lebih namanya kemudian tertulis dalam Alkitab sekitar 974 ayat. Yang berikut saya berbicara tentang maklumat di masa 5 abad pembuangan Babel. Mulai dengan pengepungan Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi, menyebabkan kota itu direbut oleh orang Babilonia, dan Raja muda Yoyakim ditawan ke Babilonia bersama dengan sebagian besar bangsawannya. Sebagian besar perkakas-perkakas di rumah Allah dibawa oleh Raja Nebukadnezar di tanah Sinear dan menjadi perbendaharaan dewanya. Perintah Nebukadnezar melalui kepala istananya Aspenas agar memilih 4 orang Yahudi yang cakap untuk bekerja di istana Raja Babylon, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Keempat orang Yahudi itu bekerja kepada istana Raja Babilonia, dan setiap kebijaksanaan raja selalu ditanyakan kepada mereka bangsa Israel ini. Lalu didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi kepintaran 4 orang bangsa Israel ini diakui. Boleh dikatakan mereka mengatakan ada 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu. Kemudian Persia mulai menyerang Babel dengan kemenangan besar Raja Kores pada 29 Oktober 539 sebelum Masehi. Babel ditaklukkan Persia tahun 539 sebelum Masehi. Nah, Kambises anak Kores langsung tinggal di Babel untuk mewakili acara keagamaan. Berbagai patung berhala yang dijarah mulai dikumpulkan di Babel oleh rajanya yang terakhir, yaitu Nabonidus, dan harus dikembalikan ke kuil-kuil asalnya. Kores mulai mengembalikan alat-alat berharga milik bangsa Yahudi yang dulu dijarah Nebukadnezar dari bait suci. Kores juga secara resmi memberi izin kepada orang Yahudi untuk pulang kembali ke tanah Yehuda dan membangun kembali bait suci. Kita bisa lihat Esra bab 1 ayat 1 sampai 4. Dan Kores memberikan dana bagi para pekerja pembangunan di Yudea. Tahun 538 sebelum Masehi atau 10 tahun kemudian, Yudea di bawah kekuasaan Persia. Berkat dekret Kores Agung, orang Yahudi dibebaskan dari perbudakan dan diizinkan kembali ke tanah air mereka. Sebuah dekret yang mengakui hak orang Yahudi untuk beribadat dan kembali ke tanah air mereka di Israel. Lebih dari itu, Kores adalah gembalaku, istilah untuk raja-raja dari dinasti Daud. Jadi istilah Mesias adalah gelar resmi pemimpin yang diurapi yang akan membebaskan Israel dari pemerintahan asing beserta penindasannya dan akan menegakkan kembali kerajaan kesatuan sebagai tokoh utama yang dinanti-nantikan orang Yahudi yang dikukuhkan oleh perjanjian baru. Dalam perjanjian lama hanya terdapat 2 kali istilah pemimpin yang diurapi atau Mesias. Nah, dalam perjanjian lama, Kores Raja Persia disapa sebagai Masiko yang kuurapi. Mesias tergolong tokoh teologi yang unik pada bangsa Israel di masa sesudah pembuangan. Sebab sebelum masa itu tidak ada nubuat apapun tentangnya. Ada beberapa gagasan awal sebagai fakta sejarah masa silam. Pertama, Mesias dan Adam bersangkut paut dengan kemakmuran, bersangkut paut dengan kedamaian dan keselarasan hubungan dalam dunia umat manusia
hingga kejatuhan ke dalam dosa. Jadi itu hubungan Mesias dan Adam. Yang kedua, Mesias dan Musa itu bersangkut paut secara terus-menerus dengan pernyataan kekal dari Allah. Nah, nubuat Musa berciri mesianik dalam Taurat yang diajarkan Yeremia dan Yeskiel sebagai nabi yang benar yang menantang dosa. Namun tidak seorang pun yang dipandang menggenapi nubuat. Salmon adalah ayah dari Boaz, menikah dengan Rus yang bertemu di ladang di Bethlehem. Boaz adalah ayah dari Obed. Obed adalah ayah dari Yese, dan Yese adalah ayah dari Daud. Ketiga, Mesias dan Daud, Raja Yehuda, menjadi patokan keturunan untuk kelahiran Mesias yang terang benderang dalam ingatan Israel. Pada masa Perjanjian Baru, Mesias adalah Yesus Kristus dari Nazaret yang pada saat baptisannya diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Keempat, nubuat Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kita banding pada Mika bab 5 ayat 2 sebagai rujukan tempat Yesus dilahirkan. Nah, kelima, untuk Bethlehem pertama kali disinggung Alkitab dalam Kejadian bab 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi tempat kelahiran Yesus, Bethlehem, sudah disebut dalam Perjanjian Lama. Makhluk masa Kaisar Agustus yang hidup 23 September tahun 63 sebelum Masehi sampai 19 Agustus tahun 14 Masehi. Kaisar Agustus merupakan nama tambahan yang dipakai oleh Octavianus yang ditetapkan pada kedudukannya pada tahun 27 sebelum Masehi sebagai penguasa tunggal. Sebagai Kaisar Romawi pertama yang berjaya tanpa saingan dan harus memikul tanggung jawab universal. Di bawah pemerintahan Agustus, Romawi menikmati zaman perdamaian yang baru. Dan pada zaman pemerintahannya, Quirinius menjadi sebagai wali negeri di Syria. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh pendaftaran atau cacat jiwa semua orang di seluruh dunia. Kemudian Senat Roma mengangkat Herodes Agung, anak dari Antipater, sebagai Raja Yudea, menjadi gubernur Galilea pada tahun 47 sebelum Masehi dan dinyatakan sebagai orang paling kuat di Palestina. Nah, Herodes mengepung Yerusalem dan ia pun memerintahkan semua dinasti Hasmonea yang tersisa dibunuh. Herodes dengan segera menyatakan loyalitas kepada sang kaisar baru yang mengabsahkan kedudukan Herodes sebagai raja atas Yudea. Herodes sangat dibenci penduduk setempat atau orang Israel dan orang Farisi karena muasalnya yang asing, yaitu orang Edom. Ayah dan leluhurnya seorang Idumea merupakan sebuah kelompok yang dibenci Abraham oleh orang Yehuda dan gegara menaruh elang simbol bangsa Romawi di bait Allah. Jadi Herodes dia menaruh simbol burung elang di bait Allah. Itu yang membuat orang Yahudi marah kepada Herodes. Dan masa pemerintahan Herodes Agung lamanya 30 tahun. Mulai 47 sebelum Masehi hingga tahun 4 sebelum Masehi. Yang ditandai tindakan kekerasan brutal termasuk setara dengan sanak keluarganya. Pemerintahan Herodes Agung terbilang si boneka Roma. Nah, pada masa Herodes Agung, kala itu Yesus lahir di Bethlehem. Kisah kelahiran Yesus
dicatat dalam Alkitab, terutama dalam Injil Matius dan Lukas. Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi di Bethlehem, di Yudea, oleh seorang perawan Maria. Di zaman Mesianis, ketika Yudea berada di bawah kekuasaan kaum Romawi dan bangsa Israel ditaklukkan, Yesus lahir di Bethlehem pada waktu sebelum Herodes Agung meninggal di tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus lahir itu sebelum Herodes Agung meninggal. Kota Bethlehem bisa berarti rumah roti, bahasa Ibrani Beit Lehem, atau bisa disebut rumah daging, bahasa Ibrani Beit Lahm. Nah, kemudian setelah kematian Herodes Agung tahun 4 sebelum Masehi, Yudea dan kota Yerusalem berada di bawah kekuasaan langsung Romawi melalui para prefek, prokurator, dan utusan Romawi. Sekali lagi, kalau ditanya kapan Yesus lahir, belum ada kata sepakat. Kita tahu bahwa situasi kala itu penuh dengan peperangan-peperangan yang bertubi-tubi. Nah, sesungguhnya untuk umat Katolik, Roma menetapkan perayaan pada tengah malam tanggal 24 Desember atau hari Natal 24 Desember. Sedangkan Ortodoks Yunani pada tanggal 6 Januari dan Armenia 18 Januari. Nah, di tahun 525 Masehi adalah seorang biarawan Dionysius Exiguus. Dia menetapkan tahun kelahiran Yesus adalah tahun 1 Masehi yang tidak diubah lagi. Nah, setelah kembali dari Mesir, Yesus melewati masa kecilnya di Nazaret dan pengajarannya di Galilea menarik sekelompok kecil murid dari kalangan orang Yahudi. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan baik segala-galanya. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Yesus disebut dari Nazaret sangat menarik bahwa ada 4 hal yang penting. Pertama, Yesus lahir di Bethlehem. Yang kedua, bahwa Maria ibu Yesus mengandung karena ia dianugerahi oleh Roh Kudus. Maria tetap perawan dan Yesus tidak mempunyai ayah fisik. Yang ketiga, kehidupan Yesus. Putra Maria itu dipermaklumkan sebagai Emmanuel, Allah beserta kita dan penyelamat dunia. Kita lihat Lukas bab 2 ayat 11. Seperti dijanjikan kepada bangsa Israel. Masih mempunyai satu kisah tentang Yesus yang berumur 12 tahun. Bagaimana ia pernah tertinggal di bait Allah di Yerusalem. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka tenaga dan kuasa roh, mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan memerintahkan kerajaan Allah. Melalui Injil Matius bab 16 ayat 16, "Engkau adalah Kristus, Putra Allah yang hidup." Yang keempat, sebutan lain Yesus adalah Hakim, orang hidup dan mati, yang kudus dari Allah. Demikianlah Yesus menyebut dirinya Putra Manusia akan tinggal selama 3 hari 3 malam kedalaman bumi. Anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Nah, semua ini adalah bagi orang Kristen mengungkapkan iman mereka bahwa Yesus itu dari Allah. Di antaranya mujizat Yesus berjalan di atas air. Yesus memerintahkan angin mereda. Jadi inti ajaran Yesus ialah memaklumkan atau pengumuman mengenai dirinya sendiri sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Nah, ketika itu banyak orang Yahudi sedang menantikan kedatangan seorang Mesias, seorang yang diurapi Allah untuk membuat bangsa Israel menjadi besar lagi dengan membebaskan dari kuk Romawi. Kata Ibrani untuk Mesias adalah Masak, atau Aram Mesak, Yunani Mesias.
Kita bisa bandingkan Yohanes bab 1 ayat 41. Sang penyelamat dalam perjanjian lama, ia disebut Kristus atau Kristos yang diurapi oleh Allah. Di tempat lain ada kata Yunani dari kata kerja krio yang berarti mengurapi. Dengan disebut kurios, Yesus diakui sebagai Raja Ilahi. Dan ketika Yesus memulai pengajarannya, ia dilihat sebagai Sang Mesias yang dinantikan dan banyak orang mengikuti dia. Dalam waktu yang singkat, para pengikut Kristus disebut Kristen atau Kristiani. Kita lihat Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26 dan ayat 26. Demikianlah uraian singkat tentang maklumat kelahiran Yesus penyelamat dunia. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Mari hiduplah sebagai sahabat untuk semua orang. Salve.